SMPK 3 Penabur Jakarta memiliki visi membentuk pribadi yang beriman teguh dan berilmu tinggi untuk melayani berdasarkan kasih. Untuk mewujudkan visi tersebut, SMPK 3 Penabur memiliki misi mengembangkan kepribadian serta kecerdasan peserta didik melalui kedisiplinan, kepedulian, dan pengajaran secara optimal. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, kami mengemasnya dalam kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Adapun kegiatan ekstrakurikuler diantaranya pramuka. Pramuka kegiatan wajib bagi siswa kelas 7. Science Club. Basket putra dan putri. Futsal, modern dance, teater, paduan suara, karate, catur, web design, tari tradisional, ekskul band, dan PMR. Sekolah kami dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas untuk mendukung kegiatan belajar siswa. Di antaranya adalah ruang kelas yang nyaman, lab komputer dengan jumlah komputer yang memadai untuk seluruh siswa. Kemudian kami punya lab biologi dan lab fisika yang peralatannya itu cukup lengkap. Kami memiliki perpustakaan dengan koleksi buku-buku terbaru yang lengkap. Kami memiliki ruang tata boga sehingga anak-anak bisa menyalurkan bakat memasaknya. Kami memiliki lapangan olahraga yang memadai. Ada kantin, UKS, ruang OSIS, aula, serta ruangan konseling. Nah, siswa-siswi kami juga memiliki segudang prestasi luar biasa yang sangat membanggakan, baik itu dalam bidang akademis maupun non-akademis. Di antaranya untuk bidang akademis, juara 1 lomba storytelling, juara 5 tingkat DKI kemampuan berbahasa Inggris. Untuk non-akademis, siswa-siswi kami juga memiliki prestasi yang sangat membanggakan loh. Di antaranya adalah siswi kami berhasil mengikuti kelas internasional PMR tingkat DKI. Dan beberapa waktu yang lalu, mereka ikut juara di Bumi Perkemahan Cibubur. Juara 1 dan 2 lomba juggling, juara 1 dan 2 lomba basket putra dan basket putri, juara 1 lomba futsal, juara 2 lomba membatik, juara 2 lomba melukis. Beberapa waktu yang lalu mereka mendapatkan medali emas dalam PES Parawi tingkat nasional di Ambon. Juara 2 lomba catur dan siswi tersebut mendapatkan wild card untuk mengikuti kejuaraan catur tingkat nasional di Ambon. Juara 1 tari tradisional dan juara 1 dan 2 modern dance. Itu adalah sedikit dari prestasi-prestasi yang siswa-siswi kami torehkan. Mari, gabung bersama kami. Maju dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Pengurus BPK Penabur Jakarta, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMPK 3 Penabur Jakarta, orang tua siswa kelas 9, dan anak-anakku sekalian. Selamat datang di acara Kebaktian Syukur dan Purnawidya kelas 9 SMPK 3 Penabur Jakarta tahun pelajaran 2019-2020.
Tema acara kebaktian syukur pada Purnawidya siswa kelas 9 SMPK 3 Penabur Jakarta tahun pelajaran 2019-2020 adalah generasi anak panah. Sebelum kita memulai ibadah syukur kita pada hari ini, marilah kita arahkan hati dan pikiran kita ke dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Sekitar 3 tahun yang lalu, mereka melangkahkan kaki untuk menimba ilmu dan membentuk karakter di SMP K3 Penabur, Jakarta. Saat ini mereka akan melangkahkan kaki kembali untuk menerima hasil atas apa yang boleh mereka peroleh selama 3 tahun di SMP K3 Penabur, Jakarta. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan selama ini dengan menyanyikan pujian dari NKB 133, Syukur Padamu ya Allah, bait 1, 2, dan 3. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kesehatan dan kasih sukacita yang masih bisa kami rasakan sampai pada saat ini. Sini kami sama-sama beribadah untuk syukur kami atas kelulusan anak-anak siswa-siswi SMPK 3 Penabur tahun ini. Biarlah Kau berkati ibadah yang berlangsung ini dari awal hingga prosesi acara selesai. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih, kini kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab terambil dari Mazmur pasal 127 ayat 4. Dan kini marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Mary Malau. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman,
mari kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh Tuhan, kami hendak bersyukur atas kasih setia yang Tuhan nyatakan sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur sebab lewat berbagai macam cara, Tuhan menyatakan pertolongan-Mu yang membangun kehidupan kami secara fisik maupun juga secara rohani. Oleh karena itu, biarlah pada saat ini kami dapat merasakan kehadiran Roh Tuhan di dalam diri kami, hingga iman kami diteguhkan karena segala hal yang berasal daripada-Mu. Dan untuk itu semua, biarlah kiranya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohonkan Tuhan, dalam pewartaan firman yang hendak dinyatakan lewat hamba-Mu, Engkau berkarya, Engkau mendatangkan kebaikan di dalamnya, saat Engkau memimpin dia untuk berkata-kata atas nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur pasal yang ke-127 ayat yang keempat, yang bersaksi kepada kita demikian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang dapat mendengar, memelihara, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Secara khusus, teman-teman siswa-siswi SMPK 3 Penabur Jakarta. Atau mungkin lebih tepatnya, calon alumni SMPK 3 Penabur Jakarta. Bapak, Ibu, Saudara, pada saat ini kita mengucap syukur sebab kita melihat bagaimana karya Tuhan terus berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak hal yang Tuhan tengah kerjakan dan terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita hendak diajak menggumuli apa yang telah Tuhan nyatakan dan terus Tuhan nyatakan secara khusus bagi anak-anak kita atau secara khusus bagi teman-teman pada saat ini. Teman-teman, dikatakan dalam Mazmur 127 ayat yang keempat, orang-orang muda atau kalian adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Dahsyat ya, anak-anak panah di tangan pahlawan. Membayangkan anak panah saja kita tahu bahwa itu bukan benda sembarangan. Itu sebuah alat yang berdaya guna untuk mempertahankan diri atau hal-hal lainnya. Dan dikatakan di sini alat itu ada di tangan yang ahli, seorang pahlawan. Di sini sebenarnya sang pemazmur hendak mengajak kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kita. Tuhan digambarkan seperti pahlawan. Tuhan hadir mengelola kehidupan kita untuk menjadikan kita tanda kemuliaannya dan menjadi berkat bagi sesama. Bicara soal panah dan juga anak-anak panah, saya bertanya dalam hati, apakah di antara kita pernah ada yang membuat panah? Secara jujur, saya belum pernah. Tetapi saya ketika meng-Google atau mencari informasi di Google, saya melihat bahwa untuk membuat sebuah anak panah itu bukan hal yang mudah. Ada hal-hal yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan juga proses pembuatan yang tidak mudah. Saya kasih tahu ya, hasil searchingan yang saya telah temukan. Pertama, untuk membuat panah ternyata seseorang harus mencari dahan yang lurus. Artinya kalau dahan yang bengkok tidak masuk hitungan, tidak akan dipakai untuk menjadi dasar anak panah. Dahan yang lurus itu yang dipilih. Selain dahan yang lurus, teman-teman, ternyata kayu atau pohon tadi adalah pohon yang punya kualitas, kayu yang keras. Dahan yang lurus dari pohon yang keras. Itu yang akan dipilih menjadi anak panah. Sebab
hanya dengan dahan yang lurus dan pohon yang keras, dia dapat berguna, dipakai menjadi anak panah, tidak mudah patah, dan juga dapat melesat dengan tepat. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu sekalian, membuat anak panah adalah proses yang cukup panjang. Setelah memilih bahannya, seseorang juga kemudian harus melakukan hal-hal lain yang cukup detail menurut saya. Pertama, ketika sudah mendapatkan bahan, maka orang tadi harus meruncingkan atau membuat dahan yang ada menjadi semakin lurus, semakin sesuai dengan ukuran yang seharusnya, agar kemudian dia bisa dipakai dengan maksimal. Pohon tadi harus dikikis dengan pisau tentunya. Dan selain dengan pisau, pohon tadi atau batang tadi kemudian juga harus dipanaskan di atas bara api. Tidak dibakar, tetapi dipanaskan dengan panas yang cukup, agar kemudian kayunya semakin keras dan semakin lurus. Pada waktu itulah kita tahu di sini ada sebuah proses yang menyakitkan. Dahan tadi harus dikikis. Coba kita bayangkan kalau kita adalah anak panah tadi. Kita harus mengalami sebuah proses yang cukup menyulitkan, saya pikir cukup menyakitkan juga bisa dikatakan demikian. Di mana ada banyak hal di dalam diri kita harus dikikis. Mungkin itu bicara soal ego, bagaimana manusia yang paling sulit adalah bagaimana mengikis keegoannya atau keakuannya. Hal ini kita temukan dalam proses juga belajar mengajar selama di SMP. Bagaimana teman-teman dididik, diarahkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan di dalamnya ada proses di mana kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Sebab belum tentu itu adalah hal yang tepat. Kita harus menyesuaikan diri, mengendalikan diri, dan karena itu terbangunlah pribadi yang berkualitas. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian, bicara kembali tentang anak panah setelah diluruskan, dihangatkan oleh bara api tadi, dia kemudian juga diberikan bagian di mana batu atau besi diletakkan di ujung agar dia memiliki mata panah. Pada waktu itu, si pembuat anak panah akan memotong dengan tepat secara simetris dan mungkin lebih tepat mengukir karena anak panah begitu kecil agar dapat disisipkan mata panah dan diikat dengan baik. Selanjutnya diberikan penyeimbang di belakang agar dia dapat melesat melewati angin dengan bulu atau dengan penyeimbang lainnya. Cukup rumit ya. Coba kita bayangkan ini adalah satu ilustrasi yang dipakai oleh sang pemazmur menggambarkan keberadaan anak-anak muda, keberadaan kalian semua. Ternyata ada proses-proses yang telah kita alami dan di dalamnya Tuhan bekerja. Yang menarik pertama, teman-teman, kita harus ingat bahwa seperti anak panah, Tuhan memilih kita juga. Tuhan memilih pribadi-pribadi yang lurus untuk dipakai menjadi alat penyataan kemuliaan Tuhan. Kita pun adalah anak-anak yang dipilih dari keluarga yang baik, yang telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Seperti anak panah yang diambil dari pohon yang keras, kita pun adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan sebagai cara Dia menyatakan kebaikannya dalam kehidupan keluarga kita dan juga masyarakat. Dan selanjutnya kita tahu bahwa seperti anak panah kita mengalami proses. Mungkin proses yang sudah kita alami di SMP, di SD, itu adalah proses yang telah kita lewati. Dan sebentar teman-teman akan memasuki proses yang baru, yaitu memasuki masa-masa di SMA dan mungkin juga nanti masuk ke dalam masa berkuliah sebagai mahasiswa. Masih panjang proses yang ada. Masih ada banyak pergumulan yang akan kita alami. Tetapi percayalah
bahwa proses apapun yang kita alami adalah proses yang perlu, yang harus Tuhan kerjakan agar menambahkan kualitas dan karakter kita semakin seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika anak panah jadi, anak panah tidak pernah hanya diam ditaruh di tempatnya, tetapi sang pahlawan akan membawa dan memakainya tepat pada waktunya. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan semua talenta yang kita miliki, semua hal baik yang telah Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita hanya untuk dinikmati saja oleh kita sendiri. Tapi Tuhan akan memakai kita semua sebagai alat penyataan kemuliaannya pada waktu masing-masing dengan cara yang Tuhan kehendaki, dengan sasaran-sasaran yang Tuhan telah tetapkan masing-masing dalam diri setiap kita. Dahsyat ya pekerjaan Tuhan dalam diri setiap anak-anaknya. Dan inilah yang hendak kita syukuri pada saat ini teman-teman. Ketika kita melihat lingkungan kita ada dalam kondisi yang sulit, ada banyak orang mengalami pemecatan, banyak orang berpikir masa depannya suram. Janganlah kita berpikir yang sama. Jangan berpikir bahwa masa depan kita suram sebab kita percaya Tuhan terus hadir dalam kehidupan kita dan Tuhan telah menetapkan apa yang akan menjadi masa depan kita masing-masing. Sebab Tuhan mau memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Oleh karena itu kita harus punya sebuah daya juang, semangat positif yang terus harus kita bawa dan kita bagikan bagi lingkungan. Sebab kita tahu hal ini adalah hal yang baik, yang membawa kehidupan lebih bergairah, yang membawa setiap orang bersemangat untuk mengubah kehidupan bersama dengan Tuhan, mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, biarlah kita semua seperti sang pemazmur mengatakan, menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Biarlah kita menjadi tanda kemuliaan Allah ketika Tuhan memakai kita. Untuk itu, mari kita berproses bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyatukan hati kita menaikkan doa syafaat di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh Tuhan kami hendak berseru, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab tiada berkesudahan kasih setia yang Tuhan nyatakan. Tuhan terus pelihara kehidupan kami bersama. Oleh karena itu pada saat ini dalam rasa sukacita, sebab kami tahu kami tidak menjalani kehidupan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang terus hadir menolong dan memampukan kami. Kami hendak bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Dan karena itu proses studi yang telah dijalani secara khusus oleh anak-anak kami selama 3 tahun di bangku SMP ini, biarlah kiranya Engkau menjadikan mereka sebagai anak-anak yang baik, anak-anak yang dipenuhi oleh hikmat yang datang daripadamu. Dan oleh karena itu biarlah Engkau menolong mereka untuk dapat melanjutkan tahap mereka, langkah hidup mereka ke depan dengan penyertaan Tuhan, hingga segala sesuatu yang mereka lakukan dalam kebaikan Tuhan mendatangkan hasil yang baik. Tuhan, pada saat ini kami juga hendak membawa di dalam doa, biarlah Engkau juga melakukan hal yang sama bagi anak-anak-Mu yang lain yang masih ada di bangku pendidikan SMP 3 Penabur Jakarta ini. Bila Engkau hadir menolong mereka sehingga lewat proses pendidikan yang ada, mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, penuh dengan kebijaksanaan dan berpengetahuan. Kami percaya Tuhan hadir dalam proses pendidikan yang ada sebab Tuhanlah yang menggagas ini semua untuk mendatangkan berkat bagi kami semua. Dan kami pun Tuhan hendak membawa di dalam doa bila Engkau memberkati proses penerimaan murid baru. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memilih anak-anak yang akan hadir bersama-sama bergumul dalam masa pendidikan di SMPK 3 Penabur ini. Dan oleh karena itu biarlah Engkau melancarkan setiap proses yang harus mereka jalani bersama-sama. Dan karena itu biarlah nama Tuhan juga dipermuliakan.
Tuhan Allah, kami juga hendak mohonkan kesehatan Engkau anugerahkan, sebab kami tahu betapa menjadi sehat bukanlah hal yang mudah. Akan ada banyak hal yang membuat kami mudah sakit, tetapi kami percaya akan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kiranya Engkau memberkati para siswa, siswi, ataupun juga keluarga mereka masing-masing, beserta dengan para guru dan juga keluarga mereka. Tuhan juga berkati staf administrasi ataupun juga setiap orang yang terlibat dalam proses pendidikan yang ada. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan dan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga pada saat ini tidak melupakan keberadaan bangsa dan negara kami, khususnya ketika kami ada dalam situasi yang sulit tengah dialami bersama-sama. Biarlah Tuhan hadir menolong para pemimpin bangsa kami, sehingga dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan, mereka dapat mengarahkan, memimpin kami melewati masa yang ada ini, dan pada akhirnya kami mengucap syukur atas segala pekerjaan Tuhan, sebab kebaikan Tuhan dinyatakan. Inilah doa yang kami hendak hantarkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan telah disampaikan. Kalian diibaratkan sebagai anak panah yang akan melesat di tengah dunia yang berkembang sangat cepat. Dalam mengejar tujuan dan mimpi, tentunya akan menghadapi tantangan. Persaingan akan semakin ketat. Tetapi, pegang dan ingatlah firman Tuhan agar tetap berfokus pada tujuan. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih, kita akhiri kebaktian syukur pada hari ini dengan menyanyikan nyanyian penutup dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta, bait 1, 2, dan 3. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang, siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku,
rakyat yang resah, orang miskin yang lesu, aku jemput. Aku ingin memberi perjamuan surgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita terima pemutusan dan berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Mary Malau. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, tetapi biarlah ibadah yang sesungguhnya, di mana kehidupan kita memuliakan Tuhan, dapat kita lanjutkan. Oleh karena itu, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ibadah syukur Purnawidya pagi hari ini sudah selesai. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih, untuk mengawali acara Purnawidya kali ini, Kini kita akan mendengarkan laporan dan pengumuman kelulusan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Kristen 3 Penabur, yaitu Bapak Suhadi Wibowo. Kepadanya kami persilahkan. Yang kami hormati, Ibu Pendeta Mary Malau dari GKI Gunung Sahari, Ibu Subaidah, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bapak Ogi Tisna, Pengawas SMP, Bapak Antono Yuwono, Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Bertrand Simon, Wali Penghubung Sekolah, Bapak Marteni Kaeng, Wali Penghubung Sekolah, Ibu Dr. Elika Dwi Murwani, Deputi Dirpel BPK Penabur Jakarta, Ibu Ike Pulihawati MM, Kepala Jenjang SMPK Penabur Jakarta, Bapak Ibu Orang Tua Murid kelas 9 SMPK 3 Penabur Jakarta, Bapak Ibu Guru dan Karyawan SMPK 3 Penabur Jakarta, dan yang saya kasihi dan saya banggakan, anak-anakku siswa kelas 9 SMPK 3 Penabur Jakarta. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas berkat dan anugerah-Nya,
kita semua masih diberi kekuatan dan kesehatan, sehingga kita bersama-sama dapat mengikuti acara pengumuman kelulusan dan purnawidya bagi kalian, anak-anakku kelas 9 tahun ajaran 2019-2020. Pada hari ini, saya akan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pengumuman kelulusan dan purnawidya siswa kelas 9 SMPK 3 Penabur, Jakarta. Pertama, jumlah siswa kelas 9 tahun ajaran 2019-2020 adalah 79 siswa. 2. Kriteria kelulusan. Menurut Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 356 Tahun 2020 tentang penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan tahun ajaran 2019-2020 serta berdasarkan kurikulum SMPK 3 Penabur, Jakarta. Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan jika A. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan persentase kehadiran lebih besar sama dengan 90% dan dibuktikan dengan memiliki laporan hasil belajar atau rapot dari semester 1 sampai dengan semester 6. B. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. C. Lulus ujian sekolah yang dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapot. Nilai rapot yang dimaksud adalah hasil proses belajar peserta didik selama 5 semester, dimulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 semester 1. D. Kelulusan peserta didik ditentukan oleh Satuan Pendidikan melalui rapat Dewan Pendidik Sekolah. 3. Untuk kelulusan dari Satuan Pendidikan berdasarkan rapat Dewan Guru pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 setelah memenuhi seluruh kriteria kelulusan tersebut di atas, maka diputuskan menetapkan bahwa 79 siswa SMPK 3 Penabur, Jakarta tahun pelajaran 2019-2020 dinyatakan lulus 100%. Demikianlah yang dapat kami laporkan kepada Bapak Ibu, orang tua murid, dan anak-anakku sekalian. Kami atas nama keluarga besar SMPK 3 Penabur, Jakarta mengucapkan selamat atas keberhasilan yang telah kalian raih. Semoga keberhasilan ini dapat terus ditingkatkan pada saat kalian nanti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu orang tua siswa, serta kepada Bapak Ibu guru karyawan yang telah berusaha dan berjuang sekuat tenaga dengan segala jerih payah dan pengorbanan, senantiasa bekerja sama untuk menyiapkan anak-anak kita, sehingga mereka mampu menyelesaikan tahap-tahap pembelajaran dan memperoleh hasil yang baik dan membanggakan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu pengurus BPK Penabur Jakarta dan Kepala Jenjang SMPK Penabur Jakarta yang selalu memberikan dorongan semangat, kekuatan, dan dukungan kepada kami semua, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik. Tidak lupa pada kesempatan ini juga kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Purnawidya dan semua yang terlibat dalam kepanitiaan Purnawidya ini,
yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga semua acara dapat terlaksana dengan baik. Tanpa terasa 3 tahun telah berlalu. Bapak Ibu telah menitipkan putra-putrinya di SMPK 3 Penabur, Jakarta. Banyak suka dan duka yang dijalani bersama-sama. Selama mengikuti proses pembelajaran, kami, Bapak dan Ibu guru, selain telah membimbing dan membekali mereka dalam bidang akademik maupun non-akademik, tetapi yang terpenting adalah sekolah pun telah membekali lulusan dengan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani atau PKB N2K. Semoga nilai-nilai tersebut terus kalian jaga, kalian pelihara, dan diwujud nyatakan setiap waktu di mana saja kalian berada. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pihak sekolah saat ini menyerahkan kembali seluruh lulusan kepada Bapak Ibu orang tua murid. Semoga bekal yang sudah kalian dapatkan selama ini dapat terus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua murid. Jika selama membimbing putra-putri Bapak Ibu, kami mungkin melakukan hal-hal yang kurang berkenan atau belum memberikan pelayanan yang optimal, baik kepada para lulusan maupun kepada Bapak Ibu selaku orang tua murid. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa menyertai kita semua. Selamat berkarya dan Tuhan memberkati. Jakarta, 5 Juni 2020, Kepala SMPK 3 Penabur Jakarta, Suhadi Wibowo. Untuk selanjutnya, izinkanlah kami untuk mengumumkan siswa-siswa terbaik lulusan tahun ajaran 2019-2020 yang akan dibacakan oleh Ibu Mira Kurnianingsih mewakili para guru dan karyawan dan juga wali kelas SMPK 3 Penabur Jakarta. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua SMPK 3 Penabur dan juga Bapak Suhadi selaku kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru. Hari ini saya akan membacakan peringkat-peringkat kelas 9 dan juga juara umum kelas 9. Saya akan memulai dari kelas 9A. Peringkat 3 diraih oleh Wilma Triksi Halim. Peringkat 2 diraih oleh Tiffany Marganita. Peringkat 1 diraih oleh Valeri Sektio Alberta Pangaribuan. Kelas 9B. Peringkat 3 diraih oleh Nathanael Kristevan. Peringkat 2 diraih oleh Jennifer Sutadi. Peringkat 1 diraih oleh Novia JC Jevani Riana Butar-Butar. Kelas 9C, peringkat 3 diraih oleh Nakesya Immanuela Ibrena. Peringkat 2 diraih oleh Benesia Immanuel Hasyani. Peringkat 1 diraih oleh Kayla Salina Ivi Zaman. Dan untuk juara umum SMP Kristen 3 Penabur diraih oleh Kayla Salina Ivi Zaman. Demikian Bapak Ibu pembacaan peringkat dan juara umum SMPK Kristen 3 Penabur. Terima kasih. Para siswa-siswi SMPK 3 Penabur,
Teruslah berjuang untuk meraih cita-cita dan harapan. Jangan pernah merasa rendah atau malu karena menjadi bagian dari SMPK 3 Penabur Jakarta. Tetapi berbanggalah karena kalian merupakan siswa yang terbaik di antara yang baik. Kebanggaan terbesar bukanlah menerima hasil kelulusan 100%, akan tetapi kebanggaan terbesar ialah ketika kita terus berdoa dan berkarya, bersatu dalam langkah menuju masa depan yang penuh harapan. Sekali lagi, selamat untuk anak-anakku terkasih. Marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua BPK Penabur Jakarta, Bapak Insinyur Antono Yuwono. Seluruh hadirin yang saya kasihi dan hormati, baik rekan-rekan pengurus, segenap tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di BPK Penabur Jakarta, seluruh orang tua peserta didik kami, dan tentunya kalian semua peserta didik jenjang SMP yang pada hari ini menghadiri dan mengikuti upacara Purnawidya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita bahwa dengan kasih karunia-Nya kita masih bisa mengikuti seluruh upacara ini walaupun dilakukan secara online. Dan kami dari pengurus BPK Penabur Jakarta mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil lulus secara 100%. Tidak terasa telah 3 bulan kita hidup bersama dengan wabah ini, dan sejak awal BPK Penabur Jakarta mengambil inisiatif yang cepat untuk melakukan pembelajaran secara home learning. Dengan jumlah seluruh siswa kami sekitar 32.000, maka BPK Penabur Jakarta memiliki banyak rombongan belajar yang dimana merupakan sebuah keuntungan dalam mendapatkan banyak data bagaimana sebaiknya sebuah pembelajaran home learning dilakukan. Memang di awal, sekitar 2 minggu, merupakan hal yang baru, sehingga kami perlu melakukan banyak penyesuaian. Tetapi kemudian, secara berangsur-angsur, kami sudah bisa menemukan sebuah pola yang baik untuk melakukan home learning. Untuk kalian semua yang sudah memilih untuk meneruskan pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi, kami juga mengucapkan selamat. Dan kami secara khusus ingin menceritakan kepada para orang tua bahwa kami dari BPK Penabur Jakarta sudah mempersiapkan sebuah rencana strategi atau yang biasa disebut sebagai Redstra yang akan mulai berlaku pada tahun ini, di mana kami sudah mempersiapkan seluruh peserta didik kami untuk menjadi pembelajar seumur hidup atau yang biasa disebut sebagai lifelong learner, dan juga kemampuan inti yang meliputi 4C atau yang bisa disebut dengan kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, mempunyai kreativitas, dan juga mempunyai pemikiran yang kritis. Kesemua itu diperlukan untuk menghadapi era disrupsi ini, dan hal itu dipercepat dengan terjadinya pandemi ini yang merubah seluruh kehidupan kita pada saat ini. Akhir kata, perkenankanlah saya mewakili segenap keluarga besar BPK Penabur Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu Bapak sekalian yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Dan marilah kita bersama-sama mengikuti peraturan dan petunjuk dari pemerintah dalam rangka menghambat penyebaran pandemi ini. Dan jangan lupa untuk selalu mempunyai asupan makanan dan vitamin yang cukup, juga beristirahat yang cukup, dan berolahraga. Dan yang terutama, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa segera dilewatkan dari kesusahan yang saat ini kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam untuk semua. Marah seorang guru semata-mata karena mereka menyayangi kalian.
Kerasnya seorang guru itu karena mereka peduli dengan kalian. Tanpa disadari, itu semua telah terukir di dalam hati. Cintamu ibu, kasihmu ayah, kau berikan padaku. Tulangmu, keringatmu, kau berikan padaku. Meski lelah, kau tetap tersenyum. Meski aku sering berbuat salah, kau tetap memberikan senyum dari cinta. Tak pernah sedikit pun meminta balasan. Ucapan terima kasih mewakili siswa-siswi kelas 9 kepada Bapak, Ibu Guru, serta orang tua akan disampaikan oleh Novia Jesse. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMPK 3 Penabur, Pak Suhadi Wibowo. Yang terhormat Wakil Kepala SMPK 3 Penabur, Ibu Anastasia dan Ibu Mira. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, staf karyawan dan orang tua murid, serta teman-teman sekalian yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Novia dari kelas 9B, dan izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua kata perpisahan. Sudah 3 tahun murid-murid kelas 9 menimba ilmu di SMPK 3 Penabur. 3 tahun itu juga kami diajarkan bukan hanya dari segi materi, tapi juga dari segi integritas pelajar Kristiani. Bapak dan Ibu Guru, kami sadar bahwa kami sering mendukakan hati Bapak dan Ibu sekalian. Tidak ada yang bisa kami ucapkan selain permintaan maaf dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena telah mendidik dan membimbing kami. Terima kasih atas semua jerih payah yang Bapak dan Ibu berikan, sehingga kami bisa menjadi pelajar-pelajar Kristiani yang berkualitas. Semoga Bapak dan Ibu Guru diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat yang melimpah dari Tuhan. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua kami. Terima kasih karena telah membesarkan kami dengan tulus. Terima kasih karena telah bekerja keras sehingga kami bisa sampai di tahap ini. Untuk teman-teman Aletheia sekalian, berat rasanya berpisah dengan kalian. Sudah 3 tahun kita berbagi suka dan duka serta canda tawa dan keluh kesah bersama. Teman-teman sekalian, ingatlah bahwa kesuksesan bukanlah milik orang pintar. Tapi kesuksesan adalah milik mereka yang mau terus berusaha dan pantang menyerah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan hati hadirin sekalian. Terima kasih, sukses selalu. Pengorbanan dan kerja keras dari orang tua kepada siswa telah mengantarkan siswa kepada akhir jenjang pendidikan mereka di tingkat SMP. Untuk itu, kata sambutan mewakili orang tua siswa akan disampaikan oleh orang tua Novia. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPK 3 Penabur, Bapak Suhadi Wibowo, Wakil Kepala Sekolah SMPK 3 Penabur, Ibu Anastasia dan Ibu Mira, Bapak dan Ibu Guru serta seluruh karyawan SMPK 3 Penabur, orang tua dan wali murid siswa SMPK 3 Penabur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami untuk memberikan kata sambutan dalam acara Purnawidya SMPK 3 Penabur. Kami sebagai orang tua mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru serta seluruh karyawan yang terlibat dalam hal mendidik, membimbing, dan membentuk karakter anak kami. Kami juga mengucapkan selamat kepada anak kami yang telah berhasil lulus dari SMPK 3 Penabur. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara acara Purnawidya SMPK 3 Penabur. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih, dan bila ada kelakuan dan kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masa sekolah merupakan masa penuh kenangan manis. Bertemu teman, sahabat, menjadikan masa sekolah begitu tak terlupakan. Namun, tiap pertemuan pasti akan berujung pada perpisahan. Berakhirnya masa sekolah membuat kita mau tak mau harus berpisah dengan sahabat. Meski harus berpisah, persahabatan
tak lantas berakhir begitu saja. Untuk mengenang momen-momen indah tersebut, marilah kita saksikan bersama video Kilas Balik. Latihan apa ini? Biasa lagu Oke. Wah. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Sahabat, tak terasa waktu ini tiba juga. Setelah tahun-tahun yang indah yang kita lalui bersama, setelah banyak cerita, canda, tawa, bahkan mungkin air mata, kini tiba saatnya kita kembali mengejar mimpi kita. Namun engkau akan ada selalu di hatiku, sahabat. Kan ku ingat selalu canda tawa di kelas itu. Kan ku kenang selalu saat kita berjalan bersama di lorong sempit menuju kantin dengan tawa lepas tanpa beban terasa. Dan kini kita telah sampai. Lakukan apa yang kau impikan. Aku pun demikian. Mari kita lukis kembali perjalanan hidup. Sahabat, terima kasih untuk segalanya. Dan biarkanlah kisah kita terus terangkai. Kini, esok, hingga masa depan.
Aku bangga dapati dirimu seadanya. Hidup adalah sebuah anugerah. Bersyukurlah. Hidup adalah sebuah penganiayaan. Tabahlah. Hidup adalah sebuah perjuangan. Bertaruhlah. Hidup adalah sebuah tantangan. Hadapilah. Hidup adalah sebuah tugas. Laksanakanlah. Hidup adalah sebuah misteri. Sikaplah. Hidup adalah sebuah kesempatan. Ambillah. Hidup adalah sebuah janji. Nantikanlah. Hidup adalah sebuah pengorbanan. Relakanlah. Hidup adalah sebuah penantian. Bersabarlah. Hidup adalah sebuah tujuan. Capailah. Hidup adalah sebuah perjalanan. Melangkahlah. Demikianlah acara kebaktian syukur dan Purnawidya kelas 9 SMPK 3 Penabur Jakarta tahun pelajaran 2019-2020 telah berakhir. Sekali lagi selamat kepada orang tua siswa-siswi kelas 9 dan anak-anakku sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.